Kasusnya itu berada di Rembang, seorang santri di Kecamatan Sarang, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah berinisial AM, 21 tahun, dibakar hidup-hidup oleh petugas keamanan pondok pesantren. Mengajak berangkat ke Duren 3 bersama RE, RR, dan KM. Almarhum J mengikuti skenario yang dibangun oleh Ferdi Sambo. Yo, balik lagi bersama kami tentunya hanya di reactionjpn.com. Ada di balik berita. Bersama gue lagi Sergio Agasta dan sohib gue Yudi Nurdiansa. Kali ini kita akan membahas seperti biasa 5 berita terpopuler pekan ini di portal jpn.com. Iya bener mas. Salah satunya ada kejuaraan bulu tangkis. Juga masih terkait dengan yang saat ini mendekati Pilpres. Iya, tapi udah ada wacana-wacana siapa aja yang mau dicalonin, bla bla bla, survei, kode-kode survei, dan salah satunya aja juga terkait dengan Bapak Ferdi Sambo. Masih. Oke, selengkapnya hanya di reactionjpn.com. Iya. Oke, diawali dengan berita kelima. Datang dari bulu tangkis yang di kejuaraannya itu ada di Tokyo, Mas. Kejuaraan dunia 2022. Wih. Jadi itu nasib tragis dialami oleh salah satu pebulu tangkis dunia, Kento Momoto, yang gagal menembus dosa dalam tanda kutip. Oke. Beritanya gini mas, dan nasib tragis dialami tunggal putra Jepang yaitu Kento Momoto, pemain ranking dua dunia itu harus tersingkir di babak 32 besar. Wah, biasanya dia itu kan Kento Momoto itu kan ahli ya dia. Wah, dia itu biasanya kalau nggak final atau pokoknya intinya 5 besar kah? Iya. Tapi ini harus gugur di 32 besar. Momoto tidak bisa berbuat banyak saat menghadapi wakil India yaitu Proni HS. Oke. Berlaga di Tokyo Metropolitan, Jepang, yaitu pada hari Rabu kemarin, ex pemain tunggal ranking 1 dunia ini menyerah dengan 2 game langsung mas, gak tanggung-tanggung, langsung 2 game, yaitu 17-21 dan 16-21. Jauh ya pak? Ya jauh banget mas. Berdasarkan statistik BBF, duel Momoto versus Pranoi berlangsung dengan durasi yang hampir 1 jam itu mas. Wah, lama juga itu. Sengit sebenarnya itu. Kekalahan ini membuat Momoto gagal menembus dosanya dalam tanda kutip. Sebelumnya dia punya kesempatan menembus kegagalannya di Olimpiade 2020. Iya, padahal ini ajang dia untuk bangkit ya. Bangkit, apalagi ini di Tokyo. Ya, rumahnya sendiri ya. Tapi harus kalah sama perwakilan dari India dengan 2 game langsung. India bagus juga sih. Wah, ya. saat ini kan lagi naik gitu mas. Wah. Kalau buat mas, saran saya buat Mas Momoto, tetap semangat, jangan menyerah. Ya, bahasa Jepang dia mana ngerti. Kanbate. Kimbate. Oke. Oh gitu. Let's go. Berita keempat dari berita olahraga. Sekarang kita memasuki yang lagi hangat-hangatnya menjelang politik, yaitu adalah Pilpres survei di 2024. Ada siapa Namanya banyak mas, tapi yang mau kita bahas kali ini adalah tentang Pak Ahok yang digadang-gadangi sebagai cawapres 2024. Itu berdasarkan survei ya mas ya. Wah. Dan ada komentar dari Mas Pak Iwan Fals yang berkomentar begini, beritanya di JPN. Monas rame. Ya, kita lihat. Musikus legendaris Iwan Fals memberi komentar soal kabar Basuki Cahayapurnama alias Pak Ahok yang memasuki bursa calon wakil presiden di Pilpres 2024. Wah. Komentar ini disampaikan lewat Twitternya. Salah satunya dia bilangnya gini, jadi ingat pembuktian terbalik. Maksudnya apa mas? Apa katanya? Jadi ingat pembuktian terbalik. Emang apa sih nggak boleh? Tulis Iwan Fals. Seniman susah ya? Iya seniman, apalagi kalau kita itu kan nggak bisa mencerna kata-kata seniman. Iya, kita cuma seiman. Iya. Yes. Tanya itu pelantun patah tersebut juga menanggapi pertemuannya dengan Surya Paloh dan Puan Maharani yang baru-baru ini. Oke. Iwan Fals mengaku penasaran dengan siapa saja tokoh politik yang bakal bertemu menjelang Pilpres 2024. Terus dia bilangnya gini mas, hari ini Puan jumpa Surya Paloh, terus siapa lagi jumpa siapa,
Bagaimana? Oh, maksudnya ini terbalik adalah apa namanya, mind blowing ya. Tidak terarah nih. Tidak ada arah, Kan iya. netizen tuh bilang bahwasanya wah nanti ada Pak Anies lawan Ada Pak Anies, Ganjar. ada Pak Ridwan, ada Tapi Pak Ganjar. nanti yang muncul itu bukan nama-nama yang digadang-gadangkan ternyata. Mungkin ini baru sebatas ini aja. Tapi kalau menurut Mas Sergi, siapa sih yang bakal naik? Saya yakin nanti ada manuver-manuver politik dari elit-elit ya, yang memang kayak tadi saya bilang, ini yang digadang-gadangkan ini ternyata nggak masuk dalam. Apalagi juga bursa Pak capres. Jokowi juga bilang ke pendukungnya itu atau pendukungnya Projo itu juga bilang ojo ke susu. Iya benar, bisa tiba-tiba Anies Baswedan bersama Mbak Puan, itu bisa, sangat aja. bisa. Di politik itu semua bisa jadi. Iya, yang penting itu hasil. Oke, let's go. Oke, tadi bahas tentang capres ya. Capres. Ini Sekarang? sangat manuver-manuver politik yang heboh. Hmm. Sekarang kita sampai ke puncak berita nomor 3. Apa itu, Mas? Nah, jadi gini, Jenderal Purnawirawan sentil Kapolri di DPR, saya ini 3 tahun instruktur di Brimob, Pak. Oh, ini yang Jadi terkait kemarin tuh ya, Mas? Kemarin itu DPR ada Mengundang rapat, raker gitu ya. rapat kerja Iya. bersama Kapolri. Kapolri. Ya Terkait kan? dengan Ya terkait dengan kasus-kasus yang Oh. ada di sini gitu, terutama kasus-kasus yang baru hot sini, Mas. paling hot yaitu Ferdi Sambo Ferdi Sambo. dan lain-lain. Nah, gini, anggota Komisi 3 DPR RI, Yakobus Jaki Uli menilai kasus pembunuhan Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J sebenarnya mudah diungkap andai ada keberanian dari terduga pelaku. Inspektur Jenderal Purnawirawan Polri itu juga menjentil Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo yang awal-awal keterangan institusi menyebutkan pelakunya ialah Baradae. Ternyata bukan Baradae, malahan Ferdi Sambo itu sendiri gitu. Nah, hal itu disampaikan Pak Yakobus saat menghadiri rapat dengan dengar pendapat atau RDP Ya. Komisi 3 dengan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Selatan, Rabu kemarin. Iya. Nah, dia bilang gini, kasus ini sebenarnya hanya memerlukan kejantanan atau keberanian dari seorang yang melakukan kejahatan ini, yaitu Ferdi Sambo itu sendiri. Meski demikian, kata Yakobus, terduga pelaku yang menyebabkan Brigadir J tewas tidak terbuka sejak awal dan merancang skenario. Bututnya banyak anggota Polri terlibat dalam skenario palsu di kasus tewasnya Brigadir J. Bohong, kata dia, yang saya lihat di sini bohong yang tidak masuk akal, kata dia gitu. Terus dia bilang, saya ini dulunya adalah 3 tahun instruktur di Brimob. Oh. Gitu. Luar biasa ya, Pak. Apanya luar biasa? Terkait dengan ini kasusnya. Orangnya itu. Apalagi dengan kasusnya Pak Ferdi Sambo ini yang melibatkan berapa itu? Hampir 31 lebih. Iya, 31 lebih, dan itu tuh saat ini masih dimintain keterangan satu sama satu meskipun tersangkanya baru ada 5, Iya. nggak menutup kemungkinan juga nanti bisa bertambah. Yang terkait kode etik dan Iya. lain-lain ya. Iya, terkait kode etik dan berita ini selalu masuk di Chart chart jpnn.com jpnn.com. maupun portal berita Portal. lainnya. Iya. Ya nggak sih? Ya nggak bisa dipungkiri, memang beritanya luar biasa. Ya udahlah, kalau pengen tahu terus ikutin terus nih di portal jpnn.com, oke? Oke. Gas close. Kali ini berita yang sangat nestapa. Apa itu? Sangat memilukan Hmm. bagi pendidikan di Nusantara Iya. maupun pendidikan agama di Nusantara juga. Oh, yang terkait itu ya, Mas ya? Ya, contohnya gini. Santri dibakar hidup-hidup, kondisinya mengenaskan, tak disangka pelakunya Waduh. ternyata. Nah, kasusnya itu berada di Rembang. Seorang santri di Kecamatan Sarang, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah berinisial AM, 21 tahun, dibakar hidup-hidup oleh petugas keamanan pondok pesantren. Petugas keamanan pondok pesantren membakar santri hidup-hidup. Oke, kayak gitu. Gimana itu, Mas? Akibat kejadian tersebut, korban asal Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban, Jawa Timur itu mengalami luka bakar parah sekitar 80%. Pelaku bernama Muhammad Izamul, umurnya berapa? 20 tahun, bro. Nah, merupakan warga desa Sadang, Kecamatan Jatirogo, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Katanya, kata Kasat Reskrim Polres Rembang AKP Heri Dwi Utomo, dikutip dari JPNN Jawa Tengah, perlu pelaku kami tangkap kurang dari 24 jam. Sekarang ditahan di Polres Rembang. Kejadian tersebut bermula ketika pelaku melakukan pengecekan di kamar Santi untuk mengumpulkan handphone pada minggu kemarin.
Namun, korban dan santri lainnya merasa waktu pengumpulan handphone lebih cepat dari aturan yang ditentukan, yakni pukul 18.00, ya kan? Nah, tak terima dengan aksi pelaku, korban dan teman-temannya membuli atau melakukan perundungan terhadap pelaku. Terjadilah saling cekcok antara pelaku dan korban. Sebelum waktunya pelaku datang meminta handphone, saat itu pelaku dibully sama teman-temannya. Oh, gitu. Jadi ini ada di mana ada sebab pasti ada akibat. Bener. Ya. Jadi beginilah sobat negeriku, rentannya bagaimana efek dari pembulian Pasti ada hingga merenggut nyawa seperti ini gitu. Pasti ada dendam ya, Mas ya? Dendam. Iya. Jadi ini faktornya karena dendam. Iya, benar. Karena apalagi dia dibully sama teman-temannya serame, ya. Hampir satu kampung, Iya. satu komplek kan iya. gitu. Ya, sedih ya sebenarnya. Ya sedih, Mas, kalau apalagi di dunia yang harusnya kita menimba ilmu tentang Pendidikan, ya, akhlak, malah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Seperti Ya. ini. Ya, inilah buat orang tua dan teman-teman yang ingin masuk pondok pesantren ataupun keagamaan lainnya. Ayo diriset dulu ya. Yang penting pendidikan di dalam rumah dulu yang lebih penting, oke? Siap, case close. Oke, kita sudah sampai puncak berita nomor 5 pekan nomor 1 pekan ini gitu ya. Nah, headline seperti ini, Komjen Agus ungkap peran Putri Chandrawati dalam pembunuhan Brigadir J. Parah katanya gitu. Nah, Kabar Reskrim Polri Komjen Agus Ardianto mengungkapkan fakta mengejutkan seputar peran Putri Chandrawati. Ya, Chandrawati. Nah, istri Ferdy Sambo yang sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansah Joshua Huta Barat atau Brigadir J. Ya. Nah, pembunuhan terhadap Brigadir J terjadi di rumah dinas Irjen Ferdy Sambo, saudara-saudara. Kompleks Polri Duren 3 Jakarta Selatan, Jumat tanggal 8. Nah, bulan 7. Komjen Agus menyebut sebelum penembakan terjadi, Putri Chandrawati berada di lantai 3 rumah pribadi di Jalan Saguling 3, Duren 3 saat Ferdy Sambo menanyakan kesanggupan Bribka Riki Rizal alias Bribka RR dan Barada E alias Richard Eliezer untuk mengeksekusi Brigadir J. Nah, keberadaan Putri ini ada di lantai 3 saat Ricky dan Richard saat ditanya kesanggupan untuk menembak almarhum Joshua. Nah, terus dibilang begini, mengajak berangkat ke Duren 3 bersama RR dan KM, almarhum J, mengikuti skenario yang dibangun oleh Ferdy Sambo. Jadi Putri Chandrawati dalam skenario yang dituntun oleh Ferdy Sambo gitu. Oh, berarti perannya dia itu adalah mengajak para pelaku dan korban dari rumah pribadi menuju ke rumah dinas. Ya, seperti itu saudara-saudara. Dan juga katanya juga menjanjikan juga ya, Mas ya. Iya. Yang pelaku-pelaku ini salah satunya adalah Barada E dikasih uang sebesar 1M dan untuk KM dan si RR itu 500 juta per orang. Oke. Nah, ini sangat memilukan ya, peran Putri Chandrawati tidak disangka-sangka saudara-saudara. Iya, yang awalnya kemarin dia korban dengan pelecehan. Polemik bahwa saya korban pelecehan, ada selingkuhan, ada selingkuhan, bla bla bla. Ya. Akhirnya ternyata perannya dia yang benar-benar dan aslinya kan sehari sebelumnya itu pas pada saat di Magelang tuh Putri Chandrawati lagi moto Brigadir J lagi setrika anaknya yang sampai dia bilang dia bingung, dia bingung mau gaji berapa karena dia bisa mengerjakan semua. Ini sangat kontradiktif ya, Pak ya. Tapi karena kalau dari pengacaranya si Brigadir J ini katanya waktu WhatsAppan atau chat-chatan itu katanya tidak menunjukkan hal-hal yang mencurigakan untuk apalagi pembunuhan, ya nggak sih? Iya, waktu yang ini aja yang nyetrika itu ya, Mas ya, yang foto yang dikirim ke adiknya itu. Ini artinya kondisi psikis Putri Chandrawati dan Irjen Ferdy Sambo ini harus diperiksa. Apalagi karena biasa-biasa saja dan senang-senang saja. Apalagi ini juga Kak Seto sudah mulai menemui si FS terkait minta izin untuk melindungi anaknya dari FS sama ibu PC ini terkait dengan perundungan atau bulian di media sosial gitu, Mas. Jadi itu ya? Iya, tapi kemarin udah menemui sama Bapak FS, sekarang dia mau menemui sama Ibu Putri Chandrawati. Iya, Putri Chandrawati. Jadi mau gimana pun efek yang
timbulkan dari kedua orang tua ini sangat menentukan anak-anaknya ini. Iya. Iya, Kasian gimana pun sekali. juga mau usia berapapun Kak Seto, tetap dipanggil Kak. Kak. Meskipun dia dulu waktu saya masih Kecil kecil TK Dipanggil sampai Kak? sekarang, kenapa enggak kakek Seto atau Akung. Akung Seto? Kenapa masih panggilnya Kak Seto? Itu juga misteri yang belum pernah terpecahkan selain kasus-kasus Ferdy Sambo kasus-kasus dan seperti ini. Chandrawati. Kenapa hampir berapa puluh tahun masih Kak? Kak, ternyata Kak Seto kembaran. Sama? Iya, kembaran. Sama saudara kembarannya. Oh, adik. Ada. Siapa? Namanya Seto juga. Seto siapa gitu. Tapi panggilannya bukan Kak. Ya kalau orang nggak tahu manggilnya Kak. Oke, let's go. Oke, Sobat Negeriku, akhirnya. sekianlah 5 berita terpopuler yang kita bacakan dengan riang gembira. Walaupun ada beberapa memilukan, yaitu terkait pembunuhan santri, bukan, pembakaran santri secara santri hidup-hidup di pondok pesantren. Nah, ya tetap yang menjuarai tetap adalah berita tentang Irjen Pak Ferdy Sambo, FS. ya. Di mana-mana portal berita manapun kayak sepertinya Ferdy Sambo itu trending topik. Dan sangat sangat misterius sampai sekarang ini belum benar-benar 100% kita tahu apa itu motifnya. Ya udahlah, kita serahkan saja kepada Sama media pihak- hijau. Tapi kalau pengen kepo, pengen update-update tentang hal itu, tetap harus baca dan JPNN, apalagi kita juga punya biru-biru JPNN yang ada di seluruh Nusantara Indonesia. Salah satunya ada di Jawa Tengah, ada di Jawa Timur, ada di DIY. Ya. Pokoknya masih banyak lagi, jangan Dan lupa. tim jpnn.com memudahkan para pembaca Sobat Negeriku dengan mengadakan aplikasi jpnn.com ada di Play Store maupun di App Store. Kalau ingin malas dan apa-apa baca dan lain-lain dan ingin diberi pengetahuan ya kan tentang update berita, ada notifikasi khusus dari berita-berita di jpnn.com. Oke, bila mana kami punya banyak salah kata, mohon maaf lahir batin. Saya Sergio Agasta bersama Yudi Nudiansyah. sampai jumpa Di- pekan depan. Bye.